Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adet Maja Saputra. Saya akan menjelaskan tentang sejarah. Berbicara mengenai sejarah, sejarah itu dibagi menjadi dua pengertian. Ini pertama, pengertian sejarah sebagai peristiwa dan pengertian sejarah sebagai kisah. Yang dimaksud pengertian sejarah sebagai peristiwa, yaitu berbagai macam peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lalu yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Dan arti sejarah sebagai kisah, yakni upaya seseorang untuk menghadirkan kembali gambaran ataupun ilustrasi peristiwa yang terjadi di masa lalu dari berbagai macam media. Dan itulah pengertian sejarah. Oke, kita lanjut. Dalam sejarah dikenal yang ada namanya konsep ruang dan konsep waktu. Konsep ruang dan waktu itu sangat berkaitan erat sebagai gambaran konsep ruang dan waktu, yakni segala aktivitas di manusia dalam kehidupan selalu diiringi ruang dan waktu yang mengakibatkan unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, bahkan saling menyatu. Oke, pengertian ruang. Ruang yang berarti tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam perjalanan waktu. Ruang hanya berfokus kepada tempat terjadinya peristiwa yang pernah terjadi. Oke, kita lanjut membahas konsep ruang. Konsep waktu memiliki dua makna, yaitu denotatif yang merupakan satu kesatuan detik, jam, hari, tahun, dan lain-lainnya, dan konotatif. Konotatif merupakan suatu konsep waktu dalam konsep. Oke. Sebagai contoh, kamar mandi di masa lalu yang kecil sampai sekarang diartikan sebagai kamar mandi yang kecil. Itu merupakan suatu pengertian konsep denotatif. Tetapi kamar mandi kecil dalam generasi yang baru diartikan berbeda, dan itulah yang disebut konsep konotatif. Ada 4 konsep waktu dalam sejarah, yaitu perkembangan. Setiap masyarakat dari zaman ke zaman pastinya sangat berkembang, maupun dari segi teknologi, pemikiran, bahkan budaya. Sebagai contoh, Jepang pada saat peperangan tahun 1945, 6 Agustus dan 9 Agustus pernah sangat hancur di bagian Hiroshima dan Nagasaki, dan sekarang menjadi berkembang pesat bahkan teknologinya dan kedisiplinan orangnya. Lanjut, yang kedua adalah kesinambungan. Walaupun masyarakat dari zaman ke zaman sudah berkembang, tetapi yang ada sesuatu cara di masa lalu yang dianggap sangat bagus, maka akan dipakai sampai zaman ke zaman berikutnya. Itu yang disebut kesinambungan antara zaman lalu dan zaman sekarang. 3. Pengulangan. Banyak peristiwa yang terjadi itu berulang-ulang. Bahkan terjadi sesuatu peristiwa yang di masa lalu terjadi lagi di masa sekarang, termasuk latar belakangnya. Sebagai contoh, pada saat peristiwa lengsernya Soekarno dan Soeharto, di latar belakangnya dengan demonstrasi mahasiswa yang menyebabkan terjadinya jabatan tersebut. 4. Perubahan. Pengertian perubahan hampir sama dengan pengertian perkembangan, tetapi perubahan ini yang dimaksud adalah sesuatu kekuatan dari luar yang secara kurun waktu itu akan menjadikan perubahan secara singkat pada masyarakat. Yaitu sebagai contoh, peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI dilatar belakangi akibat paham komunis dari bangsa-bangsa luar, aspek-aspek luar, yaitu dari bangsa Cina dan Rusia, yang menyebabkan kerusakan pada negeri ini. Oke, kita lanjut membahas konsep kronologis. Kronologi dalam sejarah terjadi dalam pengurutan waktu. Maka oleh karena itu peristiwa sejarah harus disusun
secara berurutan atau sistematis. Selanjutnya konsep diakronik. Diakronik artinya memanjang dalam waktu, tapi terbatas dalam ruang. Berpikiran diakronik adalah berpikir kronologis yang menganalisis sesuatu. Diakronik hanya mengutamakan memanjangkan dimensi waktu dengan sedikit luasan ruang. Selanjutnya konsep sinkronik. Sinkronik merupakan suatu pemikiran untuk mempelajari peristiwa sejarah secara mendalam, mendetail, dan sangat dikaji. Karena peristiwa sejarah bukan semata-mata hanya sebuah insiden di masa lalu yang urutan kejadiannya itu harus dipahami secara mendetail. Oke, sampai di sini saja saya menerangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.